Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Cahyanto Utomo, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Raden Mas Said Surakarta. Di kesempatan hari ini saya akan melaksanakan UKIN pada MTS Negeri 2 Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian sekarang? Alhamdulillah sehat ya. Semua teman semua siswa 8I masuk? Ada yang tidak masuk? Ya. Ada. Berapa? 1. Kenapa nggak masuk? Alfa, nggak ada keterangan. Oh, nggih, mari kita doakan temannya yang tidak masuk itu tadi agar tidak terjadi apa-apa pada dia, agar dia sehat-sehat saja dan segala yang dia lakukan baik-baik saja gitu ya. Terus tadi ada satu anak juga yang izin karena saya harus mengikuti Paskibra. Kita doakan semoga lancar, nggak ada masalah apapun di sana gitu ya. Sudah siap belajar SKI ya hari ini ya? Oke, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Yuk Pak, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa tadi proses pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat baik untuk kalian dan untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Amin Allahumma amin. Anak-anak, setelah kalian libur cukup lama, libur berapa pekan kemarin? 2 pekan. Alhamdulillah kita sudah masuk lagi, kita sudah mulai belajar lagi dan kita akan mulai melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di kelas 7 kemarin tentang SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai, Pak Dayat ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan tentang apa? Pertanyaan tentang apa yang sudah kalian pelajari kemarin di kelas 7. Ada beberapa pertanyaan di sini. 1. Siapakah nama ayah Rasulullah? Ada yang bisa jawab? Atau dijawab bersama-sama. Ayah Rasulullah namanya siapa kemarin? Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Masih ingat? Alhamdulillah. Kedua, siapa nama ibu Rasulullah? Siti Aminah. Tepatnya, pasnya adalah Siti Aminah binti siapa? Binti Wahab. Gitu ya, kelingan ya. Terus ada yang ingat nama-nama Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. 1 tuh Abu Bakar As-Siddiq. 2 Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. 4 Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah masih ingat semua. Lah, sing iki ada yang ingat kemarin di kelas 7 kalian belajar tentang Daulah Umayyah. Betul tak? Daulah Umayyah. Daulah Umayyah. Ada yang ingat? Yang mendirikan Daulah Umayyah ini siapa? Ayo, ada yang ingat? Yang mendirikan Daulah Umayyah itu siapa? Kan kemarin setelah Ali bin Abi Thalib ada pertikaian meninggal itu, wafat itu, Ali bin Abi Thalib wafat, terus kemudian ada pertikaian itu antara dua orang Asy'ari. Ada siapa? Muawiyah bin oleh siapa berarti? Muawiyah bin Abu Sufyan. Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke, ingat semua berarti sekarang. Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke. Ingat ya berarti ya. Kurang lebihnya ingat. Lah, sekarang ada satu pertanyaan menarik untuk kalian.
Setelah Daulah Umayyah runtuh, khalifah terakhir Daulah Umayyah siapa kemarin? Marwan bin ayo sing banter siapa? Marwan bin. Nah, setelah khalifah terakhir Daulah Umayyah kae namanya Marwan bin Muhammad wafat. Kemudian berdiri satu daulah besar berikutnya dalam Islam itu. Ingat nggih? Marwan bin Muhammad kemarin wafat ketika dia dieksekusi atau dibunuh oleh siapa? Abu Abbas. Marwan bin Muhammad wafat ketika beliau dibunuh oleh Abu Abbas. Maka kemudian itu menandai berdirinya sebuah daulah baru, menandai sebuah periode baru dalam pemerintahan Islam, dalam kekuasaan Islam, dan kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru bernama apa? Daulah Abbasiyah. Lah, anak-anak, hari ini dan 1 semester ke depan kita akan belajar fokus total tentang Daulah Abbasiyah ini tadi. Kita akan belajar bagaimana proses berdirinya, terus kita akan belajar bagaimana perkembangan kebudayaannya di sana. Kemudian kita belajar juga tentang tokoh-tokoh ilmuwan cendekiawan muslim yang melakukan yang hidup di masa itu. Kita akan belajar fokus pada itu. Bahkan kita akan belajar nanti di akhir semester tentang kenapa Daulah Abbasiyah ini runtuh. Nah, kenapa kita harus belajar tentang Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah ini? Tujuan utama kita belajar tentang Daulah Abbasiyah ini adalah capaian pembelajaran yang ingin kita capai adalah menganalisis sejarah berdiri dan berkembangnya peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Meneladani peran ilmuwan serta ulama serta inspirasi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama demi kemajuan peradaban bangsa. Poin pentingnya tuh capaian pembelajaran yang ingin kita capai adalah kita mau meneladani semangat para ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah itu dalam mencapai apa yang mereka cita-citakan. Proses mereka yang pantang menyerah dan lain sebagainya akan kita ikuti, pelajari itu baik-baik. Kemudian tujuan pembelajarannya hari ini adalah menganalisis sejarah peradaban Islam pada Daulah Abbasiyah untuk menumbuhkan jiwa optimis, kritis dan berprestasi. Lah, pembelajaran kita hari ini, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita fokus pada dua hal. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Jadi kalian nanti di akhir pembelajaran mampu menjelaskan proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian kedua, peserta didik mampu menjelaskan faktor yang menyebabkan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Hari ini kita akan berfokus pada dua hal itu. Gitu ya? Oke, sekarang silahkan buku pendamping kalian beserta dengan buku tulis kalian. Kita akan mulai belajar tentang dua hal ini. Gitu ya? Buka buku pendamping kalian halaman 1 dan 2. Sebelum kita bahas ini, ada baiknya kita mempelajari. Kita harus mengetahui juga Daulah Abbasiyah itu apa toh? Daulah Abbasiyah itu gitu. Kenapa toh kok namanya Abbasiyah? Gitu ya. Gini. Pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dinasti Umayyah yang digulingkan. Sekali lagi, tadi di awal Pak Dayat sudah bilang bahwa dinasti Abbasiyah itu melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh dinasti Umayyah, Daulah Umayyah dengan khalifah terakhirnya Marwan bin Muhammad tadi berhasil digulingkan oleh Abu Abbas.
Kemudian oleh Abu Abbas ini kemudian mendirikan sebuah dinasti baru namanya dinasti atau Daulah Abbasiyah. Selanjutnya kenapa dinamakan dinasti Abbasiyah? Kenapa dinamakan dinasti Abbasiyah? Geser. Kenapa dinamakan dinasti Abbasiyah? Karena pendiri dan penguasa Daulah Abbasiyah itu mereka adalah orang-orang dari keturunan Abbas. Abbas ki sapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib. Tadi Pak Dayat di awal tanya, ayah Rasulullah tadi siapa namanya? Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Artinya Abbas ini siapa nih Rasulullah? Pamannya Rasulullah. Jadi Mas, Mbak, ketika dulu ketika Ali bin Abi Thalib wafat itu, keturunan Abbas ini mereka sudah menganggap diri mereka pantas untuk menjadi pengganti Ali bin Abi Thalib memimpin kaum muslimin. Ngopo? Karena mereka punya sebuah ego itu. Mereka punya ego bahwa Muhammad itu adalah keponakan kami. Muhammad itu adalah keluarga kami. Maka harusnya yang menjadi pemimpin muslim hari ini adalah kami. Tapi pada prosesnya keluarga Abbas ini tidak mampu bersaing dengan siapa? Daulah Umayyah bersama Muawiyah bin Abu Sufyan tadi. Jadi mereka menunggu selama beberapa waktu sampai akhirnya berdirilah Daulah Abbasiyah ini tadi. Kenapa namanya Abbasiyah? Karena sekali lagi pendirinya itu adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian pemimpin-pemimpin selanjutnya di bawahnya adalah juga anak cucu bahkan mungkin cicit dari Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu nama Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, Abbas yang adalah keturunan Bani Hashim. Bani Hashim sebagaimana Rasulullah juga adalah keturunan Bani Hashim. Berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kehidupan bernegara di dinasti Umayyah. Kekacauan politik dalam arti. Kenapa? Karena diceritakan Mas, pada waktu itu di akhir masa Daulah Umayyah, terutama pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad itu, perebutan kekuasaan itu luar biasa terjadi. Kok perebutan kekuasaan Pak? Iya, karena sistem pemerintahan kerajaan seperti yang ada di Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah itu punya satu kelemahan utama, pokok. Apa itu? Tidak adanya sistem yang pasti tentang siapa yang akan menjadi pengganti raja. Raja kan satu toh Mas, Mbak, otomatis. Gitu. Raja satu, tapi anaknya kan otomatis tidak mungkin cuma satu toh. Betul gak? Lah, anak-anak iki mau di masa Daulah Umayyah tadi rebutan aku sing dadi raja gitu. Akhirnya terjadilah perpecahan di antara Daulah Umayyah itu, terus kemudian Abu Abbas mengambil kesempatan itu untuk kemudian masuk dan menggulingkan Daulah Umayyah. Gitu ya. Lah, itu sedikit pembukaan tentang latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Sekarang hari ini kita akan berdiskusi tentang dua hal yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Dua hal tadi apa? Tentang dua hal ini. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah dan faktor keruntuhan dinasti Abbasiyah. Oh Pak, iki rek beda ya Pak. Daulah karo dinasti. Mas Mbak, perlu kalian ingat-ingat pemahaman ini adalah bahwa daulah dinasti itu mempunyai satu makna yang sama. Punya satu makna yang sama. Jadi kalau saya nyebut dinasti maka itu otomatis daulah. Kalau saya menyebut daulah maka itu otomatis dinasti. Gitu ya. Hari ini kita akan fokus belajar kepada itu. Belajar pada dua hal itu. Dan kalian akan kita bagi ke dalam 6 kelompok. 6 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan materi yang sama.
satu kelompok mendiskusikan materi yang sama untuk nanti kemudian di akhir diskusi nanti kalian akan akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang agar lebih cepat dalam pembagian kelompoknya, kita akan bagi kelompok kita menjadi 6 berdasarkan pada regu piket yang ada pada kelas ini. Semua dapat piket toh? Semua dapat piket, maka hari ini kalian akan berkelompok berdasarkan regu piket kalian masing-masing, terus kemudian nanti kalian akan berdiskusi di sana. Oke, silahkan mulai berkelompok sesuai dengan regu piket yang sudah dibagi oleh wali kelas kalian. Silahkan mulai berkelompok, yuk. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di belakang sana. 6 di belakang di bawah kipas. Mejanya diajak nih rapopo. Yo. Rasa rebutan. Jangan berebut. Oke, kalian sudah berkelompok berdasarkan jadwal regu piket kalian. Ini kelompok hari Senin, ini hari Selasa, itu Rabu, Kamis ya? Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, sekarang tugas kalian adalah kelompok Senin, Rabu, dan Kamis. Senin, Rabu, dan Kamis kalian mendiskusikan tentang latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Silakan kalian telaah yang ada di kemudian kelompok hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu kalian silakan berdiskusi tentang faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Berarti Senin sampai Rabu tentang faktor berdirinya Daulah Abbasiyah. Kamis, Jumat, Sabtu berdiskusi tentang faktor keruntuhan Daulah Abbasiyah. Oke, silahkan mulai diskusikan mulai dari sekarang. Silahkan didiskusikan. Oke, baik anak-anak, waktu diskusi kalian sudah selesai. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Kita mulai dari grup Senin, grup hari Senin yang akan menyampaikan tentang latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Hari Senin, siapa yang mau presentasi? Oke, ini Pak, karo dibaca sambil dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah. Faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah yang pertama karena perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan daulah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Asy-Syabani, dan kelompok Syiah yang menilai tumpuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib yang ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap kewarganegaraan yang baik. Sekian diskusi dari kelompok saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok hari Selasa. Siapa yang presentasi? Ayo. Masa gak enek sing wani ya an? Yuk. Yuk, siapa? Bagawan yuk, kata berdiri. Yuk. Bagawan. Menghadap ke belakang, teman-temannya banyak juga. Salam dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah adalah perpecahan kelompok suku Arab Selatan dan Arab Utara, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah, dan kekisruhan politik dalam negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, hari Rabu, kelompok hari Rabu. Siapa yang mau presentasi? Yo, Hasan. Hasan. Baca, Hasan. Hasil diskusinya dibaca. Yo, berdiri. Ini bukumu loh. Ya. Yo. Nomor menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang. Nah, ini cakep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Salah. Ini ngose. Aku bingung. Ayo. Langsung hasil diskusimu. Perpecahan internal Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negara. Ya. 2. Munculnya gerakan perlawanan pemerintahan daulah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Khois, Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah menilai tampak kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Oke, dah cukup. Dan itu dari diskusi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang keras untuk Hasan, yuk. Karena kan udah cukup, karena dia dredeg tadi. Jadi harus disemangati itu biar tetap semangat. Oke. Sekarang lanjut kelompok hari Kamis. Hari Kamis, Jumat, Sabtu mendiskusikan tentang faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Kelompok Kamis, siapa yang mau presentasi? Oke, silakan. Diri, ada sini aja. Iya, sama ya Allah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor eksternal dan internal keruntuhan Daulah Abbasiyah ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal yaitu 1. Dominan bangsa Turki dan bangsa Persia, dan faktor internal 1. Konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Itulah kerja kelompok dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Tadi dari kelompok hari Kamis menyampaikan ada faktor eksternal dan faktor internal. Kelompok hari Jumat. Sekarang siapa yang presentasi? Loh, kok diam malah? Ayo, silakan. Silvara, Bu. Nawar, ya. Ayo, jangan berdiri. Ayo, berdiri. Iya. Ayo baca. Baca hasil diskusinya. Iya dibaca. Salam dulu. Ayo kelompok Rabu, diam, tenang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor internal ada 4, yaitu 1. Hubud dunia, kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. 2. Konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. 3. Meningkatnya konflik keagamaan. 4. Melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Oke. Begitu, lanjut kelompok hari Sabtu.
Siapa? Presentasi. Oke. Menghadap ke samping kanan ini. Oke. Oke. Yuk. Mulai. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya tentang faktor eksternal runtuhnya Daulah Abbasiyah. 1. Banyak muncul pemberontakan. Setelah periode kedua, kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat, mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintah pusat Daulah Abbasiyah. 2. Dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Buwayhi banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Kedudukan khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja. Terima kasih. Bila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa untuk kalian. Mari kita tepuk tangan untuk kalian semua di sini. Yo, yang keras. Oke, anak-anak. Sekarang mari kita simpulkan. Mari kita simpulkan apa yang menjadi pembelajaran apa yang menjadi fokus pembelajaran kita pada hari ini. Siap nggih ambil kesimpulan nggih? Berarti dari pembelajaran hari ini kita bisa ambil kesimpulan apa? 1. Faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah itu tadi berarti ada berapa? Hah? Ada 4 atau 5? 5. 1 apa? Perpecahan internal Daulah Umayyah. 2 apa? Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah. 3 apa? Perpecahan ulama dan kelompok suku Arab. Yang ketiga, perpecahan antara kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Ketiga apa? Kekecewaan ulama dan tokoh ulama pada khalifah. 5. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah faktor yang menyebabkan keruntuhan Daulah Abbasiyah itu ada 2. 1. Faktor internal, 2. Faktor eksternal yang masing-masing sudah dijelaskan pada hasil diskusi presentasi kalian tadi. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Boten? Tidak? Oke, sekarang silahkan kembali ke posisi kalian duduk awal. Sebentar. Setelah saya setelah saya aba-aba, kembali ke posisi duduk kalian masing-masing. Terus nanti setelah kalian kembali ada tes, ada ujian untuk mengetes kemampuan kalian, pemahaman kalian pada pembelajaran pada hari ini. Oke, saat ini silakan kembali ke posisi kalian terlebih dahulu. Yuk, silakan kembali. Oke, anak-anak. Sekarang setelah kita berdiskusi tadi tentang faktor berdirinya Daulah Abbasiyah dan juga faktor keruntuhan Daulah Abbasiyah, sekarang Pak Dayat mau ngetes pemahaman kalian tentang apa yang kalian diskusikan tadi. Pak Dayat mau ngetes apa yang hasil dari diskusi kalian tadi, kesimpulan apa yang bisa kalian dapat dari diskusi itu tadi. Sekarang silahkan keluarkan buku tulis kalian. Kemudian di depan di layar itu ada beberapa pertanyaan, ada 10 di sini. Ada 10 di sini, silahkan kalian kerjakan di buku tulis itu. Tidak perlu kalian tulis soalnya, langsung saja dijawab apa yang kalian pahami tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Siap nggih? Bapak kasih waktu beberapa menit, 20 menit, nanti silahkan dikerjakan, jawab dengan jawaban yang singkat dan jelas. Nggih, ada pertanyaan? Mboten? Silahkan dikerjakan.
waktu selesai, waktu pengerjaan selesai, nanti silahkan buku tulis kalian itu, hasil pekerjaan kalian itu nanti dikumpulkan untuk Pak Dayat koreksi nanti, terus kita beri nilai seberapa jauh pemahaman kalian tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke anak-anak, demikian pembelajaran SKI pada hari ini. Intinya hari ini kita belajar tentang faktor berdirinya Daulah Abbasiyah dan faktor keruntuhan Daulah Abbasiyah. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang khalifah-khalifah terkenal, khalifah-khalifah termasyhur pada masa Daulah Abbasiyah. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.